Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia bisa memberikan kita rahmat dan hidayah pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa mengucapkan salawat beriring salam kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Sejarah Islam Asia Tenggara, Ibu Dr. Anus Hajah Ilmiati MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Thailand. Saya dari kelompok 10 dengan beranggotakan Halimatus Sa'diyah, NIM 11910724109 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Anissa, NIM 11910724154. Baiklah, saya akan menjelaskan Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India, sampai Laut Cina. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Akan tetapi, umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas tersebar di Cina. Dalam materi ini, yaitu Islam di Thailand, saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Thailand. Yang kedua, kondisi politik Islam di Thailand. Yang ketiga, sistem perekonomian di Thailand. Yang keempat, situasi umat Islam. Dan yang kelima, sosial budaya yang ada di Thailand. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Thailand. Sejarah Islam di Thailand tidak terlepas dari perjalanan sejarah negara Thailand itu sendiri. Thailand dahulu dikenal dengan nama Siam, kemudian berganti menjadi Thai. Asal mula penamaan Thailand dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yakni Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kata akhir dari kerajaan tersebut yakni Thai yang berarti bebas, kemudian menjadi Thailand pada tahun 1939. Sejak berdirinya sampai sekarang, negara ini berbentuk kerajaan. Kepala negaranya adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh Sang Raja. Dalam sejarah diketahui bahwa Ayutthaya sebagai Raja Sukhothai pada abad 13 sangat mementingkan perdagangan. Jalur perdagangan ini yang menjadi faktor-faktor dominan mendekat Islam kepada Ayatha. Saudagar-saudagar Muslim yang dekat dengan Raja memiliki pengaruh di istana. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadi menteri. Berdasarkan pada data sejarah ini, maka dapat dipastikan bahwa Islam mulai masuk di Thailand sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Selanjutnya saya masih membahas sejarah masuknya Islam di Thailand. Dapat dipahami bahwa sejak datangnya Islam di Thailand, umat Islam tidak hanya berperan sebagai pengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung, namun juga mereka mampu memainkan peran signifikan dalam bidang administratif di seluruh kerajaan Sukhothai. Tentu saja dengan peran ini mereka juga menggunakan sebagai wahana dalam pengembangan dakwah Islam. Itulah sebabnya sehingga pada masa-masa berikutnya umat Islam mampu menguasai Thailand bagian selatan. Salah satu wilayah bagian selatan Thailand yang dikuasai oleh Islam adalah Provinsi Pattani. Adapun pendapat lain yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Salah satu bukti yang menguatkan pendapat ini adalah dikemukakannya sebuah batu nisan yang bertulisan Arab di dekat kampung Teluk Cikmunah, Pekan Pahang yang bertempatan pada tahun 1028 Masehi. Saya masih membahas sejarah masuknya Islam di Thailand. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dalam Arab masa Khalifah Umar bin Khattab atau teori Arab. Entah daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab. Dahulu ketika kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Raja Siam atau Thailand, banyak orang Islam yang ditawan, yang mana ketika itu Raja Zainal Abidin lah salah satu tawanan kerajaan Siam yang kemudian dibawa ke Thailand. Para tawanan itu dibebaskan apabila telah membayar
uang tebusan. Kemudian para tawan yang telah bebas yang kemudian kembali ke Indonesia, dan ada pula yang menetap di Thailand dan menyebarkan agama Islam di wilayah Thailand Selatan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selanjutnya saya akan membahas kondisi politik di Thailand. Dengan munculnya sejarah nasionalisme Thailand dan ekspansionisme selama Perang Dunia II, Melayu Muslim di selatan yang mendalam menjadi sasaran kebijakan Thailand Ichizazion, Bangkok. Sejak saat itu, konflik daerah kuno berubah menjadi gerakan separatis yang melibatkan semua Muslim di daerah itu, tidak hanya kelas elit. Melayu Muslim telah menjadi warga negara Thailand bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi oleh kekuatan sadar dan paksaan oleh pemerintah Thailand dalam serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menegakkan Thailand Ichizazion Provinsi Melayu pada tahun 1944 sebagai hasil dari reformasi administrasi di bawah Raja Kulakongkorn pada tahun 1868 sampai 1910. Di tahun 1890-an, kerajaan-kerajaan tradisional yang menikmati status otonom telah berubah menjadi provinsi di bawah kekuasaan langsung dari Bangkok. Dalam kasus Patani, reformasi dimulai pada tahun 1902 dan selesai pada 1906, bertepatan dengan kesepakatan akhir dengan Inggris dan yang meratifikasi batas-batas antara Siam dan British Malaya. Dengan reformasi itu, raja dan royalty dan Dipatani telah dihapuskan dari posisi pengaruh dan bunga yang digantikan oleh birokrat Thailand dari Bangkok. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rizka Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Halimadun Sadia. Kondisi politik di Thailand. Pada awal tahun 2004, beberapa insiden kerusuhan dan huru-hara telah terjadi di selatan Thailand, terutama di Narathiwat, Yala, dan Patani. Kawasan-kawasan ini didiami oleh mayoritas penduduk Melayu Islam dan aktivitas gerakan separatis yang telah aktif sejak tahun 1980-an. Penduduk-penduduk di sini tidak merasa senang dengan reaksi keras kerajaan pusat terhadap gerakan separatis tersebut. Kebanyakan mereka juga tidak puas hati dengan beberapa kebijakan kerajaan yang memperlakukan mereka dengan cara berbeda dengan dari kaum etnis Thai. Insiden ini telah mengorbankan ratusan kaum muslim Thailand. Sistem perekonomian di Thailand. Sebelum krisis finansial ekonomi, Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi produksi yang bagus dengan rata-rata 9,4%. Tenaga kerja dan sumber daya yang lumayan banyak, konservasi fisikal, kebijakan investasi orang asing terbuka dan mendorong suksesnya perekonomian pada tahun 1997. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting bagi Thailand, yang merupakan ekspor besar di pasar beras dunia. Thailand juga merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan. Pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. Mata uang Thailand yaitu baht. Hasil pertaniannya seperti beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Hasil tambangnya antimonium, timah, besi, dan mangan. Hasil industrinya elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Ekspor utama yaitu tekstil, komputer, dan komponennya, integrated sirkuit, berlian, dan pakaian. Impor utamanya yaitu mesin industri, baja, alat-alat listrik, dan suku cadang kendaraan. Situasi umat Islam. Jatuhnya rezim militer pada tahun 1973 dan ditegakkannya demokrasi yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan mengambil alih pemerintahan
sipil merupakan era baru dalam dunia politik Thai. Setiap lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Semua keburukan sosial, politik, dan ekonomi yang telah ditutupi di bawah rezim diktator diangkat ke permukaan. Dalam periode 3 tahun itulah, yaitu antara 1973 sampai 1976, tersingkap fakta-fakta tentang segala penganiayaan, ketidakadilan, dan korupsi resmi yang pada umumnya telah dilakukan terhadap kaum muslim. Seperti dikemukakan oleh seorang ahli mengenai situasi itu, Arong Sunsasat, akar konflik yang terjadi di 4 provinsi Melayu itu adalah perbedaan kebudayaan dan rasa benci antara yang memerintah dan yang diperintah. Semakin hebat konflik antara pemerintah dan kaum muslim, semakin mendesak kebutuhan yang disarankan komunitas atas pimpinan yang lebih baik dan lebih efektif. Seperti halnya dengan semua sektor lainnya, dalam kehidupan kenegaraan Thai, kaum muda dan terpelajar mengibarkan panji pembaruan politik. Para pemimpin tradisional yang memperoleh pendidikan di pondok mendapatkan dirinya tidak berdaya dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang telah terjadi selama 2 dasawarsa sebelumnya. Sedikit banyaknya dapat dikatakan bahwa upaya-upaya pemerintah untuk lembaga-lembaga pendidikan Melayu Muslim yang tradisional telah berhasil, sebab ketika datang saatnya untuk dengan sungguh-sungguh berurusan dengan para pejabat pemerintah, rakyat berpaling kepada para mahasiswa universitas dan tidak kepada para ulama tradisional. Sosial budaya yang ada di Thailand. Kerajaan Thailand, Muang Thai adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Secara astronomis, negara ini terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 98 derajat bujur timur sampai 116 derajat bujur timur. Thailand dulu dikenal dengan nama Siam. Sampai saat ini nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa. Thailand juga sering disebut negeri gajah putih, karena gajah putih merupakan binatang yang dianggap keramat oleh penduduk. Negara Thailand memiliki penduduk yang berasal dari multi etnis, yaitu bangsa 75% Thai dan 11 Cina, etnis Tionghoa, yang memegang peranan besar dalam bidang ekonomi, 3,5% orang Melayu di bagian selatan, dan sedikit Mon, Khmer, Puan, dan Karen. Masing-masing mempunyai tradisi dan kebudayaan serta beragam bahasa yang masih dijunjung tinggi. Selain itu, Thailand juga memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang terawat baik. Di antaranya adalah berupa candi-candi Buddha. Selanjutnya yaitu sosial budaya yang ada di Thailand. Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada. Namun, ada minoritas penduduk agama Islam, 4%, sisanya Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah. Masyarakat Thailand sangat toleran terhadap berbagai budaya bangsa, sepanjang tidak menyinggung kehidupan kerajaan dan Buddha. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya Rizka Anissa dan teman saya Halimatun Sa'diyah. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.